الفاتحة بأن الله يوصل ثوابها إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين والتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح مؤلفي هذه الكتب المباركة ومشايخهم ومشايخ أشياخهم ووالديهم ومن عمر هذا المجلس المبارك ومصلى المبارك ومشايخنا ومشايخ أشياخنا وأجدادنا وجداتنا وأقربائنا وذرياتنا وأحبابنا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنات النعيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك كان عبدنا صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه آمين. وقد وصفه أي الدال أي اللفظ وقد وصفه أي الدال اللفظ الله تعالى بالخلق في قوله إنا خلقناه أي اللفظ المنزل على محمد قرآنا عربيا أي خلقناه لأن الجعل هو الخلق وإنما امتنع الإمام أحمد أي وغيره كمحمد ابن نوح ونصر بن أحمد الخزاعي من قوله أي الإمام أحمد إنه أي القرآن مخلوق.
innahu makhlukun hatta amara ba'duhum bidarbihi bisyati faduriba 25 sautan wa habasahu thamaniyatan wa ishrina syahran wali khawfihi ayil imami Ahmad ay yasbiqa fahmus sa'ilina lahu min hadzal lafzil munazzali ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila sifatil qadimatil qaimati bidzatihi ta'ala fayakfu bi anna man qala yakhluqu man qala bi khalqi kalamillahi ta'ala al-qaimi bidzatihi yakfuru wa man qala khalqul qur'ani wa man qala bi khalqil qur'ani yabsuku min ghairi kufrin kadza afadahu Suhaimi fasadda ayil imamu Ahmadu alaihim al-baba ay baba sabqil fahmi wa yu'khadu ay yufhamu min sani'il imami Ahmad bin Hanbalin asy-Syaibani annahu ay sya'na yajuzu syakhsu ay yaqula min fahmihi ay yaqula liman fahmuhu qasirun la ya'rifu hadha at-tafsili al bayani al-fariqi bainal kalamaini innahu al-Qur'ana makhluqun fala yatawahhamu hudutsas sifatil qaimati bidzatihi ta'ala fa in qila idza kana kalamuhu ta'ala fi maqamil bayani wat ta'limi fala yatawahhamu hudutsas sifatil qaimati bidzatihi ta'ala wa in qila idza kana kalamuhu ta'ala laysa biharfin wala sautin fa kaifa yufhamu ma'a anna sayyidana Musa alaihi salam fahimahu lamma najahu ala turi Sinaa wa kadza nabiyuna sallallahu alaihi wasallam lamma khatabahu Allahu lailatal Isra'i wal Mi'raji fal jawabu anna Allah ta'ala idza arada ay yufhima kalamahu li ahadin alqa fi qalbihi ayil ahadi ma'nahu ayil kalami wa kalamuhu ta'ala
al-qadimu yusma'u min jami'il jihati yasma'u ahlul jannati kalamahu ta'ala bisairi ajsamihim wa la yakhu wa la bi khususil uduni kama annahum yaruna dzatahu ta'ala min jam'il jihadi bisairi ajsamihim la bi khususil aini wa nuqila min anna Abi Mansurin al-Maturidi annahu qala yajuzu sama'a ma wara'a as-sauti fakama la tata'adzaru ru'yatu dzatihi ta'ala min annahu laisa jisman wala aradan wala yu'dha wala yata'adzaru sama'u kalamihi ta'ala ma'a annahu laisa harfan wala sautan wa adamu sama'i ghairil aswati amrun adiyun yajuzu ayyahluqallahu ta'ala sama'a ghairil aswati wallahu a'lam. Dan telah mensifatkan akan lafaz itu oleh Allah Ta'ala bil khalqi dengan penciptaan. Allah sifatkan lafaz Quran dengan penciptaan, dengan Allah ciptakan, Allah jadiin. Dalam firman-Nya, inna khalaqnahu, sesungguhnya kami menjadikan akan Quran. Ayal ma'al khalaqnahu, kami jadikan dia, yakni lafaz yang diturunkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa Qur'anan Arabiyyan, dan kami jadikan lafaz itu Quran yang berbahasa Arab. Ai khalaqnahu, yakni kami jadikannya, li anna al-ja'la huwal khalqu, karena bahasanya al-ja'la menjadikan itulah penciptaan. Wa innama imtanal Imam Ahmad, hanyalah menolak Imam Ahmad, dan lainnya seperti Muhammad bin Nuh dan Nasr bin Ahmad al-Khuzai min qawlihi, daripada perkataan Imam Ahmad bin Hanbal bahwasanya Quran adalah makhluk. Dia menolak, mengatakan Quran itu makhluk. Hatta, sehingga amaral Mu'tasim, sehingga Khalifah Mu'tasim menyuruh memukul dia dengan pecut. Faduriba, maka dipukul Imam Ahmad 25 pukulan pecut. Wa habasahu, dan menahannya, memenjarakannya 28 bulan. Jadi sama niatan wa isrin, 28 bulan. Ya, hampir 2 tahun lebih. Kenapa? Ya. Wa li khaufihi. Kedua, kenapa Imam Ahmad enggak mengatakan Quran makhluk? 2, li khaufihi, karena takutnya Imam Ahmad bin Hanbal bahwa terlancar pemahaman orang yang bertanya baginya min hadzal lafzi, dari lafaz Quran yang diturunkan ini atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sifat
yang qadim, al-qaim yang berdiri, yang ada pada zatnya Allah, maka niscaya mereka menjadi kafir. Lianna man qala, karena bahasanya siapa yang berkata bi khalqi kalamillah, diciptakan kalam Allah yang ada pada zatnya, adalah yakfuru, kafir, yang mengatakan bahwa kalam zat Allah itu diciptakan, itu adalah kufur. Wa man qala, dan siapa yang berkata bi khalqil Quran, dengan diciptakan Quran, dijadikan Quran, adalah yafsuku, fasik, dosa, min ghairi kufrin, tanpa kafir. Kada, seperti itulah memberi faham perkataannya oleh Syekh Suhaimi. Fasadda, maka menutup oleh Imam Ahmad bin Hanbal atas mereka pintu sabqil fahmi, pintu ketelepasan, pintu terlepasnya pemahaman dan diambil, yufhamu, dan diambil faham daripada perbuatan Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani itu, bahwasanya keadaannya la yajuzu, keadaannya tidak boleh bagi seseorang untuk mengatakan, bagi orang yang pemahamannya kurang, pemahamannya tidak luas, la ya'rifu hadzal tafsil, yang tidak mengetahui perincian daripada al-farik, yang membedakan dari dua perkataan, dua kalam ini, yakni kalam nafsi dan kalam munazzal. Innahu ayil Quran, bahwasanya Quran makhlukun, Quran itu makhluk. Li'alla yasbiqa, agar tidak terlewat, agar tidak terlancar pahamnya kepada sifat yang qadim, yang ada pada zat Allah. Kama qala Suhaimi, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Suhaimi, ittafaqas salafu, bermufakat ulama salaf, ala tahrimil qauli, atas haramnya mengatakan Quran, bi khalqil Quran, diciptakan Quran, dijadikan Quran, muradan bihil lafdzul munazzal, yang dikehendaki Quran diciptakan adalah lafaz yang diturunkan atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa fi maqamil bayan, melainkan pada kedudukan bayan, pada makom, pada tempat menerangkan, wa ta'lim, dan pada tempat belajar. Li'alla yatawahhama, agar tidak disangka, li'alla yutawahhama, agar tidak disangka, hudutsus sifati, baharunya sifat yang ada pada zat Allah. Fa in qila, kita jelaskan dulu. Dalam bacaan kita wajib kita percaya Allah bersifat kalam. Kalam bahasa kita ngomong, bicara. Wajib kita percaya Allah itu ngomong, Allah bicara. Nah, di dalam perkataan kalamullah, ngomongan Allah ini ada dua. Ada kalamun nafsi, ada kalamul munazzal.
Omongan Allah ada dua, ada kalam nafsi, yaitu omongan Allah yang ada pada zatnya. Artinya zat Allah bicara dengan kalam yang tidak ada suara, nggak ada huruf, nggak ada permulaan. Kalam Allah ini qadim, nggak ada permulaan. Kalam ini nggak ada suara, nggak ada huruf. Itu kalam nafsi. Kalam yang ada pada zat Allah itu nggak ada suara, nggak ada huruf. Tidak ada permulaan, nggak ada belakangan. Tapi kalau kalam munazzal, kedua, kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Itulah yang dibawa oleh malaikat Jibril. Dari mulai Iqra sampai yang penghabisan surah. Wattaqu yawman la tajzi nafsun illa wus'aha illa ma ataha. Sampai akhir Hud yang ada 114 surah. Ini semua kalam munazzal. Nah, kalau kalam munazzal adalah kalam yang berlafaz. Karena kalau kita baca Quran dari Fatihah lafaz bismillah, ada ba, sin, mim, itu berlafaz, berhuruf. Jadi kalau kalam munazzal ada suara, ada huruf. Tapi tetap dia ini adalah kalam Allah. Kenapa? Karena semua yang ada dalam Quran maknanya itu sama dengan makna kalam yang ada zat Allah. Kita baca di Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Itu makna Bismillah sama dengan makna kalam Allah yang pada zatnya. Alhamdulillahirabbil alamin, maknanya sama dengan yang ada pada kalam nafsinya Allah. Jadi karena lafaz munazzal sama dengan makna kalam nafsi, itulah dikatakan lafaz munazzal kalam Allah. Beda kalau orang tulis buku, maknanya buku nggak sama dengan makna kalam nafsi Allah. Tulis kitab, maknanya nggak sama dengan kalam nafsi Allah. Tapi kalau kita baca Quran dari Fatihah sampai An-Nas, itu maknanya sama dengan makna kalam nafsi Allah. Makanya Quran dikatakan kalam Allah, karena maknanya sama dengan makna kalam nafsinya Allah. Nah, jadi berarti kalam Allah diitlakkan, dipergunakan untuk dua. Pertama ada kalam nafsi, kedua ada kalam munazzal. Kalam nafsi, kalam yang ada pada zat Allah, yang tidak ada permulaan, nggak ada penghabisan. Nah, kalau kalam munazzal adalah kalam yang diturunkan Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi. Itulah yang 114 surah. Itu kalam Allah juga. Kenapa dikatakan kalam Allah? Karena maknanya 114 surah itu sama dengan makna yang ada pada kalam nafsinya Allah. Nah, ini sebabnya kita nggak boleh pegang lafaz Quran kecuali kita berwudu. Karena lafaz Quran itu maknanya sama dengan kalam nafsi Allah. Itu kalam Allah. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh akan dia melainkan orang yang telah disucikan dirinya. Dimana kan sucikan dirinya? Orang yang sudah suci dari hadas besar, hadas kecil. Nyentuh aja nggak boleh. Kenapa? Karena Quran maknanya adalah makna kalam nafsi. Nah, kalau kitab ini bukan makna kalam nafsi, sentuh, sunnah aja kita berwudu, nggak wajib. Nah, itu yang namanya kalam Allah. Yang kedua, masalah kita adalah
Kalau Quran kalam yang ada suara, ada huruf, berarti Quran adalah makhluk. Karena suara, huruf, makhluk. Jadi Quran itu makhluk. Diciptakan Allah dalam bentuk omongan yang ada suara, ada huruf, ada kalimat, dan lain sebagainya. Ini masalah kita. Imam Ahmad bin Hanbal di dalam pemerintahan Mu'tasim disuruh berkata Al-Quran makhluk, nggak mau. Sampai dihukum dengan dipukul, nggak mau. Dipukul dengan pecut. Sampai dipenjarakan 28 bulan, hampir 2 tahun lebih, 2 tahun setengah dipenjarakan. Nggak mau bilang Quran makhluk. Nah, kenapa? Ini menutup pemahaman. Jangan sampai nanti orang mengatakan kalau lafaz Quran makhluk, nanti kalam nafsinya Allah makhluk. Kalau kalam nafsi Allah makhluk, yang mengatakan kalam nafsi Allah makhluk kufur. Nah, menjaga jangan sampai orang kafir, karena takut terlewat fahamnya kalam Quran itu makhluk, nanti terlewat fahamnya kalam nafsinya pun makhluk, jadi kafir orang. Memelihara jangan sampai orang ini menjadi kafir, dia nggak mau mengatakan Quran makhluk. Walaupun dipukul, walaupun dipenjara. Sampai kata ulama ini, begitu dengar Imam Ahmad dipukul karena nggak mau bilang Quran makhluk, ulama mengatakan bajunya dia yang bekas dipukulin penuh dengan luka akan saya rendam, akan saya minum airnya. Karena itu baju yang berkah. Kenapa? Menyelamatkan orang dari kekafiran. Nah, ini bukan dia nggak tahu. Makanya dalam bahasan kita, orang boleh bilang Quran makhluk kalau lagi ngajarin. Ini kalau lagi sekarang bilang kalam nafsi Allah adalah nggak ada permulaan, nggak ada penghabisan, bukan makhluk. Karena kalam nafsi Allah nggak ada permulaan, nggak ada penghabisan, nggak ada suara, nggak ada huruf. Karena Allah nggak bersifat dengan bahru. Kalau kalam Allah nafsinya ada suara, ada huruf, sama juga kalam kita. Tapi kalau yang diturunkan kepada Nabi Muhammad oleh Allah melalui Jibril, itu boleh kita katakan kalam nafs, kalam makhluk. Kenapa? Karena ada suara, ada huruf. Kalau lagi ngajarin boleh. Kenapa? Karena orang kalau diajarin biar bisa bedakan antara kalam nafsi dan kalam munazzal. Kalau kalam nafsi yang ada pada zat Allah, itu nggak ada suara, nggak ada huruf, dan bukan makhluk. Nah, kalau munazzal adalah kalam yang turun kepada Nabi Muhammad 114 surah, itu adalah ada suara, ada huruf. Boleh kita bilang makhluk, supaya bisa membedakan kalam nafsi dan kalam munazzal. Tapi Imam Ahmad takut orang salah faham kalau dikatakan kalam munazzal Quran itu makhluk. Nanti dikata kalam nafsinya Allah makhluk. Nah, ini jadi kufur dia. Menjaga jangan sampai orang berlebihan pemahamannya mengatakan lafaz kalam Allah, kalam nafsinya Allah makhluk. Nah, dia nggak mau katakan Quran makhluk. Nih, kalau lagi ngajar boleh. Kalau orang yang faham pembedaan kalam nafsi munazzal boleh dibilangin. Tapi kalau dia nggak paham, nah ini yang kita bahas, apa yang terkandung dalam masalah kalam. Ya. Nah, coba kita sekali baca ulang lagi. Waqad wasafahu,
wa qad wasafal lafdhu Allahu, Allah telah mensifatkan lafaz bil khalqi, dengan diciptakan. Jadi Allah mengatakan lafaz Quran diciptakan dalam firman-Nya, inna khalaqnahu, sesungguhnya kami jadikan, ya, inna khalaqnahu, kami jadikan, maknanya ja'alnahu al-lafdzal munazzal ala Muhammadin. Jadi kami jadikan lafaz yang diturunkan atas Nabi Muhammad itu adalah, berarti Quran yang turun itu adalah dijadikan Allah makhluk. Wa Qur'anan Arabiyan, dan kami jadikan Quran dengan berbahasa Arab. Ya. Qur'anan Arabiyan, Quran dengan berbahasa Arab. Ya. Ai ja'ala huwal khalqu. Ja'ala maknanya menciptakan. Innama, habis. Jadi berarti Allah sendiri ngomong, kami ciptakan kalam yang turun kepada Nabi Muhammad. Berarti kalam itu makhluk. Dan kami jadikan kalam itu bahasa Arab. Nah, ini Allah yang ciptakan bahwa Quran makhluk. Allah yang katakan. Nah, kenapa Imam Ahmad enggak mengatakan begitu? Nah, ini. Innama imtana'al Imam Ahmad. Hanyalah menolak Imam Ahmad untuk mengatakan Quran itu makhluk. Juga wa ghairu, menolak orang yang lain seperti Muhammad bin Nuh, Nasr bin Ahmad Al-Huzai, menolak min qawlihi, dari perkataan Imam Ahmad itu apa? Innahu ghairu makhluk, innahu makhluk. Bahasanya Quran makhluk, dia enggak mau bilang Quran makhluk. Kalau Imam Syafi'i dengan helah tangannya, Al-Quran kalamullah, wal Injil kalamullah, Taurat kalamullah, Zabur kalamullah, wa hadza makhlukun. Ada mana? Tangan. Menghitung. Quran kalamullah, Injil kalamullah, Taurat kalamullah, Zabur kalamullah, wa hadza makhlukun. Hadza di mana? Tangan yang makhluk. Itu kecerdasan Imam Syafi'i. Hadza makhlukun. Kalau mengatakan Quran makhluk, enggak pernah. Nih. Nah, kalau Imam Ahmad enggak mau bilang Quran makhluk. Iya. Imtana'a, menolak Imam Ahmad untuk mengatakan Quran makhluk. Juga bersama yang ikuti dia. Ya. Nah, sehingga hatta amaro, sehingga memerintahkan Khalifah Mu'tasim untuk apa? Bidarbihi, untuk memukul dengan pecut. Fadaraba khamsan wa isrin, dipukul dia 25 kali pecut. Tuh, pecut. Dipukul 25 kali. Dan habasahu, dipenjarakan 28 bulan. Enggak mau bilang Quran makhluk. Biar dipecut, biar penjara enggak mau. Ah, kenapa? Alasannya li khaufihi Imam Ahmad. Karena takut Imam Ahmad bahwa terlepas pemahaman orang yang bertanya itu daripada lafaz munazzal atas Nabi Muhammad itu akan ila kepada sifat yang berdiri, sifat qadim yang ada pada zat Allah. Fa yakfuru. Dia khawatir nanti dia faham Quran makhluk, nanti kalam nafsinya Allah makhluk. Kalamnya ada pada zat Allah makhluk, dia khawatir terliwat. Dia bilang Quran makhluk, nanti kelewatan lagi kalam nafsi Allah makhluk. Dia khawatir itu.
Kalau mereka mengatakan kalam nafsi Allah makhluk, fayakfuru, niscaya mereka kafir. Nih, li'anna man qala khalq li'anna man qala bi khalqi kalamillah, karena orang yang berkata diciptakan kalam Allah dengan yang ada pada zatnya, kufur. Yang bilang kalam nafsi Allah diciptakan, kufur. Karena kita sudah katakan kalam Allah qadimun, enggak ada permulaan. Nih, kalau diciptakan berarti ada Nah ini. Jadi Imam Ahmad menolak bilang Quran makhluk, takut ketelepasan, takut kelewatan paham mereka. Kalau Quran makhluk, nanti kalam nafsi Allah makhluk. Kalau dibilang kalam nafsi Allah makhluk, mereka jadi kafir yang nanya. Makanya menyelamatkan orang, nggak mau Imam Ahmad bilang Quran makhluk. Wa man qala, dan siapa yang berkata bi khalqil Qur'ani, siapa yang ngomong Quran makhluk, itu fasik. Walaupun dia enggak tikot, Quran makhluk, fasik, dosa. Min ghairi kufrin, tanpa kafir. Dan yang ngomong itu semata-mata Quran makhluk, fasik, dosa. Walaupun enggak kafir. Kada afadahu Suhaimi, itu diberikan faham oleh Suhaimi. Nah, jadi makanya Imam Ahmad enggak mau bilang Quran makhluk, karena dia enggak mau fasik. Kedua, enggak mau orang tergelincir pemahamannya. Kalau dikatakan Quran makhluk, nanti kalam Allah nafsinya makhluk juga, itu jadi kufur. Nah, memelihara orang menjadi fasik dan kafir, enggak mau Imam Ahmad mengatakan itu. Nah, fasadda al-Imam Ahmad alaihim al-baba, maka menutup Imam Ahmad atas mereka pintu yang seperti itu. Jadi baba sabqil fahmi, dia tutup pintu terlewatnya pemahaman orang. Sebab kalau dikata Quran makhluk, nanti dilewatin kalau Allah nafsinya makhluk, kafir. Dia menutup pintu jangan sampai lewat pemahaman orang. Kalau dikata Quran makhluk, nanti kalam nafsinya makhluk. Wa yukhadu yufhamu, difahami perbuatan Imam Ahmad bin Hanbal itu Asy-Syaibani annahu, bahasanya dia la yajuz sakhsu, dipaham tidak boleh bagi seorang untuk mengatakan Quran makhluk bagi orang yang fahamnya kurang. Itu berarti difaham. Enggak boleh kita bilang Quran makhluk bagi orang yang belum faham kalamullah, belum paham makna i'tiqad kalamullah. Enggak boleh. Orang yang kurang pahamnya, la ya'rifu hadat tafsil, yang tidak tahu tafsil, perincian dua kalam. Jadi kalau orang belum tahu perincian dua kalam, enggak boleh kita bilang dia Quran makhluk. Tafsil ay al-bayanul farik, tafsirnya keterangan yang membedakan antara dua kalam. Dua kalam tadi yang saya katakan, ada kalamun nafsi, ada kalamul lafzi atau kalamul munazzal. Nah, kalau orang belum paham kalam nafsi dan kalam munazzal, jangan bilang Quran makhluk. Dia nggak bisa bedakan mana kalam nafsi, mana kalam munazzal. Innahu al-Qur'an makhlukun. Jadi nggak boleh ngomong innahu bahwa Quran itu makhluk bagi orang yang kurang fahamnya. Ya, fala yasbiqu fahmu ila sifatil qadimah, maka tidak terlewat sabaqan samana nduluin, tidak terlewat fahamnya kepada kalam qadim yang ada pada zat Allah. Supaya jangan lewat. Kalau dikatakan kalam Quran itu makhluk, nanti kelewatan. Kalam nafsinya Allah pun makhluk. Nah, ini jadi kufur dia. Memelihara orang jadi fasik, memelihara orang jadi kufur. Imam Ahmad enggak mau mengatakan Quran makhluk, walaupun dia dipukul, walaupun dia dipenjarakan. Nah, ini yang dikatakan berkorban dirinya mengalami aniaya
untuk nyelamatin orang banyak. Kalau sekarang terbalik, ngorbanin orang banyak untuk dirinya. Terbalik kalau sekarang, korban orang banyak, biarin orang dibunuh, yang penting gue jadi presiden. Biar banyak yang dibunuh, biar banyak yang mati, yang penting gue jadi presiden. Nah ini namanya ngorbanin orang banyak untuk kepentingan diri. Kalau Muhammad enggak, ngorbanin dirinya untuk keselamatan orang. Nah kita mesti ambil sifat Muhammad nih. Kalau presiden mengambil sifat ini, jangan ngambil sifat ngorbanin orang banyak buat kepentingan sendiri. Na'udzubillah. Ya. Kama qala Suhaimi. Ya. Kama qala Suhaimi, ittafaqas salafu, maka bersepakat ulama salaf ala tahrimil qauli, atas diharamkan berkata bi khalqil Quran. Haram berkata diciptakan Quran, makhluk Quran, menghendaki dengan lafaz yang diturunkan sama Nabi Muhammad. Nggak boleh kita bilang Quran makhluk. Lafaz yang diturunkan sama Nabi makhluk nggak boleh, kecuali illa fi maqamil bayan. Kecuali dalam tempat lagi nerangin. Bayan itu lagi nerangin kalam. Kedua, wa ta'lim, lagi ngajar. Li'alla yatawahama atau li'alla yutawahama, agar tidak disangka sifat qadim, sifat yang ada pada zat Allah itu baharu atau makhluk. Itu. Jadi kalau lagi ngajar, kalau lagi nerangin boleh. Tapi kalau nggak lagi ngajar jangan bilang Quran makhluk. Jangan. Ya. Wallahu a'lam. Fa in qila idza kana kalamu ta'ala laisa bihasbin wala wallahu a'lam. Panjang penjelasannya. Ya, silahkan. Kenapa? Jadi kalau ngomong nazar itu dipisah dari kalam nafsi, boleh nggak? Kalau duplikat kan salinan. Kalau salinan berarti bukan asli, tetap asli. Kalam munazzal itu asli kalam Allah. Hanya Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Coba kalau mama nggak turunkan ada hurufnya, kita paham nggak? Enggak. Jadi caranya, kalau kalam nafsi Allah yang ada pada zat Allah nggak ada suara, nggak ada huruf. Tapi kalau kalam Nabi Muhammad ada suara, ada huruf. Supaya apa? Supaya orang paham. Tetap asli. Kalam nazar itu kalam yang asli, hanya untuk orang paham. Allah jadikan berbentuk suara dan huruf. Nggak boleh. Kalau duplikat asli bukan? Salinan. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh kita bilang duplikat. Karena kalau duplikat bukan asli. Ini kalam nafsi Allah asli, kalam Quran juga asli. Udah. Karena kalau kalam nafsi yang ada pada zat Allah, nggak ada suara, nggak ada huruf. Karena Allah nggak bersifat dengan sifat bahru. Tapi kalam yang turun dari Nabi Muhammad, turunnya kepada makhluk. Kalau nggak ada suara, nggak ada makhluk, paham nggak gitu? Tetap kalam nafsi, tetap kalam Allah yang asli, bukan duplikat. Udah. Ya.